Orang yang tidak bekerja dapat nggak layak ya dapat tunjangan kinerja daerah? Layak. Layak. Ya sudah, kalau orang yang tidak bekerja dapat nggak layak ya dapat tunjangan kinerja daerah? Layak. Layak. Ya sudah, kalau Bapak berkata orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah, ya sudah. Kalau kesimpulan Bapak segitu, seluruh ASN tidak usah bekerja. Kan pas per hari ini Pak orangnya kan lagi sakit. Bapak jangan gitu. Saya kan ada nanti memang kalau salah. Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaannya sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bidang kepegawaian cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama, Pak. Beling itu lama. Saya nanya, kalau beling keinjak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya, pegawai negeri berdosa nggak? Bilang ini kan bukan pekerjaan hari ini, nggak layak ini sama saya. Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Panggil camatnya sekalian, panggil ke sini. Telepon camatnya. Di mana ASN berkerumun setelah pilkada. Begitu ada yang terpilih, maka dia berkerumun di sana. Dan cepat-cepat cuci piring dan cuci tangan. Abdi mah kamari mah eta mah ukulantaran ku jabatan we. Cara sama abdi teh ka bapak di TPS mah. TPS kasihan. Sehingga Anda jangan percaya politik sama ASN. ASN itu juru masak, Pak. Juru masak tergantung koki. Makanya sama ASN jangan berpikir saya punya pendukung CNAM. Ulah, ASN sudah siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, mangga siap Bapak. Siap Bapak, siap. Itu salira tujangan gede, siap. Sudahlah, biasa aja tong percaya teuing saya tadi singkat tipu. Nah, jadi ya fokus aja karena ASN itu dicetak bukan untuk berpolitik, dia harus mengabdi. Siapapun pemimpinnya dia akan bekerja mengabdi bukan pada orang tapi pada jabatan. Itu begitu ceritanya. Ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu.
Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh, bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah, dan mereka tuh dikerjakan mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup. Wush, sungguh sangat luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ternyata orang ASN bekerja dengan giat maupun bekerja tidak giat tetap sama-sama mendapatkan gajian. Nah, ini yang menurut saya memang tidak baik. Kenapa? Orang yang tidak bekerja namun mendapatkan gajian. Nah, ini sama halnya memakan gaji buta. Ya mohon maaf. Karena sepengetahuan saya memang orang yang layak mendapatkan gajian, mendapatkan upah, yaitu adalah orang yang memang benar-benar bekerja. Salah satu contohnya yaitu pegawai di pabrik atau karyawan yang memang real benar-benar bekerja. Bahkan kalau memang targetnya tidak sampai, maka dia akan kena marah. Nah, ini apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, pegawai ASN yang bekerja maupun tidak bekerja mendapatkan gajian, sungguh luar biasa. Nah, mohonlah ini menjadikan pengingat buat kita semuanya, bahwasanya apa yang telah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi menjadikan inspirasi buat kita semuanya untuk terus menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat untuk orang lain, terutama saat kita bekerja. Jangan sampai kita memakan gaji buta yang tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan tenaga, namun kita mendapatkan gajian. Nah, untuk itu kita juga simak reaction yang disampaikan oleh Gus Hanif Farhan, yang memang mungkin ini menjadikan tambahan wawasan buat kita semuanya agar kita lebih paham dan lebih mengerti. Selamat menyaksikan. Orang tidak kerja kok dapat gaji, itu namanya gaji buta, dan itu haram hukumnya kalau kita mau tarik ke perspektif persoalan agama atau perspektif keagamaan atau perspektif fikih Islam, ya. Tidak boleh. Maka dalam hal ini lagi-lagi saya katakan, apa yang kemudian bisa menguraikan persoalan-persoalan ini dan mengatasinya, menguraikan, merumuskan, mengatasinya, tentu melalui solusi-solusi yang ditemukan. Itu adalah bermula atau penopangnya adalah kesadaran. Saya nggak tahu apakah oknum tersebut mengatakan demikian itu secara sadar atau tidak. Walaupun secara sadar dia tidak ada pada kesadaran yang sebenarnya. Karena kesadaran yang sebenarnya adalah ketika pengetahuan dan kesadaran diri itu menyatu gitu loh. Saya pikir orang tersebut nggak tahu ya, kok bisa dapat tunjangan gitu. Saya ingin bertanya, apakah ASN atau PNS pegawai negeri sipil atau aparatur negeri sipil, aparatur sipil negara. Nah, saya nggak tahu apakah mereka, saya di sini kalau bicara yang seperti ASN tadi oknum ya. Saya nggak tahu apakah rata-rata para ASN atau pegawai negeri itu berpikiran yang sama seperti orang tersebut atau tidak, atau hanya berpikir anggaran bayaran tunjangan saja atau bagaimana. Tapi saya pikir tidaklah. Itu pertanyaan, apakah semua berpikir seperti bapak-bapak tadi berpikir atau tidak gitu. Kalau tidak berarti alhamdulillah, kalau iya berarti masalah. Kenapa? Karena jangan sampai kemudian ada seseorang yang kemudian menjabat sebagai aparatur sipil negara, menjabat sebagai pegawai negeri sipil, tetapi yang ada di dalam kepalanya adalah tunjangan ini berapa, anggaran ini berapa, bayarnya berapa, gajinya berapa, dikit-dikit tunjangan, dikit-dikit anggaran. Kalau mentalitasnya sudah seperti itu, maka ini adalah kebahayaan, karena mereka adalah pelayan masyarakat yang tidak kerja setulus hati. Mereka tidak kerja dengan bagaimana kadar intelektual yang memadai, dengan standar yang memang ini cukup untuk mengayomi, memfasilitasi, melayani masyarakatnya, ya. Jadi begitu. Tapi ini andai-andaian, hanya spekulasi. Cuma kalau mau berbicara yang sebenarnya, saya husnudzon bahwa
ASN, PNS itu baik-baik semua. Adapun tadi seperti bapak-bapak tadi itu ya, itu oknum lah, segelintir saja mungkin. Nah, untuk yang segelintir ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita semua, khususnya bagi orang-orang yang memang bertugas atau bekerja untuk melayani masyarakat. Ya, mereka-mereka yang di BUMN, mereka-mereka yang di kantoran, mereka-mereka yang di sekolah-sekolah yang statusnya adalah pegawai negeri, dan siapapun yang mengabdi kepada negara ini, maka berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan cara menaikkan value dan kualitas diri. Karena peradaban itu ditentukan dari bagaimana mereka, orang-orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalaulah pelayan, misalkan pengajar atau apapun itu buruk, memberikan fasilitas buruk, tidak bisa mengajarkan hal-hal baik kepada masyarakat yang bisa menaikkan kadar intelektualitas masyarakatnya, ya bagaimana masyarakat bisa grow up, bagaimana masyarakat bisa tinggi value-nya, sementara ya orang-orang yang mengajar mereka itu tidak memiliki kualitas. Seumpama cuma joget-joget di kelas ya, tapi matematika nggak jalan, IPA nggak jalan. Ini kan tentu masalah, problem masyarakat kita yang perlu segera dibenahi dan harus kita pikirkan secara bersama. Maka kita harus memiliki kesadaran bersama, kesadaran kolektif ya. Saya ngomong kemana-mana karena tadi saya jengkel melihat ada seorang ASN yang punten ya, secara usia sudah sangat matang bahkan, tapi kok bisa-bisanya mengatakan hal demikian itu dengan mengatakan bahwa tetap layak mendapatkan tunjangan bagi ASN atau mereka yang bertugas untuk negara walaupun mereka tidak bekerja. Itu kan masalah, Pak, masalah besar, sangat-sangat besar ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti itu. Amin, Allahumma amin. Nah, itulah reaction yang telah disampaikan oleh Gus Hanif Farhan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan pembelajaran dan tambahan ilmu buat kita semuanya. Ya, terutama kepada bapak-bapak ASN yang sangat mengabdi kepada negara. Berikanlah hal yang terbaik buat masyarakat. Karena Anda digaji oleh uang rakyat. Semoga menjadi pembelajaran buat kita semuanya dan terus menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih. Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.